Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Berjumpa kembali pada mata pelajaran PKN untuk pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-10. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi pembelajaran kita sebelumnya adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Dan hari ini mata pembelajaran kita hari ini adalah tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Kegiatan literasi hari ini silahkan dibaca buku paket PKN-nya yang terdapat pada halaman 136 sampai 139. Ibu akan kasih waktu selama 5 sampai 7 menit. Sebelum masuk ke dalam materi, silahkan dikerjakan materi pretest, yaitu nomor 1, tuliskan perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada masa sebelum pergerakan nasional dan pada masa pergerakan nasional. Dikerjakan dalam waktu 5 sampai 7 menit. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Semangat adalah tekad atau dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut jugalah sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia itu tidak lahir seketika, melainkan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa embrio nilai itu sudah ada sejak zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapai pada tahun 1945 dan menjadi daya dorong bagi pendiri Republik Indonesia. Adapun gambaran periodisasi nilai-nilai 45 pada setiap zamannya digambarkan dalam periode berikut. 1. Periode yang pertama, masa sebelum pergerakan nasional. 1. Sejak dahulu Nusantara itu dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. 2. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi dengan kerukunan antar umat beragama. 3. Pada saat itu sudah mulai muncul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, kerukunan umat beragama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keberanian. 4. Perjuangan pada masa ini masih bersifat kedaerahan, seperti perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di tahun 1633 dan Kapitan Patimura 1817 serta Pangeran Diponegoro 1825. Perlawanan masih bersifat lokal dan tidak terkoordinasi sehingga mudah dipatahkan oleh pihak Belanda. Periode kedua yaitu masa pergerakan nasional. 1. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Dagang Islam dan tahun 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi bangsa Indonesia dalam menentukan identitas, harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju kesatuan yang menjurus kepada kemerdekaan. 3. Jepang menjajah Indonesia dan mengakibatkan penderitaan, namun penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan untuk merdeka. Yang keempat, tahap perjuangan antara kebangkitan nasional
dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang semakin menggelora. Periode yang ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Yang pertama, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Namun kelahiran bangsa Indonesia tidak diterima oleh Belanda sehingga Belanda ingin kembali menjajah. Kedua, mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang, yaitu dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Tiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Dan periode inilah disebut dengan nama jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode yang keempat yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Satu, dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dua, pada saat ini tantangan kehidupan berbangsa bukan lagi merebut kemerdekaan, tetapi mempertahankan kemerdekaan. Tantangan tersebut berasal dari dalam negeri seperti malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi, serta dari luar negeri seperti gaya hidup kebarat-baratan dan ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ketiga, untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 haruslah dipertahankan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, dan Undang-Undang Dasar adalah nilai dasar dan semangat 45. Adapun tujuan dari pembukaan dari Undang-Undang Dasar yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Para pendiri negara itu memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Dan nilai tersebut disebut juga dengan nilai-nilai 45. Kedua, semangat dan komitmen kebangsaan itu harus dipertahankan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Ketiga, adapun gambaran tentang periodisasi nilai-nilai juang 45 yang berkembang pada setiap zamannya dimulai sejak masa sebelum pergerakan nasional, ditandai dengan kejayaan bangsa Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan. Yang kedua, masa pergerakan nasional, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Ketiga, masa proklamasi kemerdekaan, ditandai dengan lahirnya proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Dan yang keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan ditandai dengan semakin maraknya tantangan zaman dari luar maupun dari dalam, namun harus bisa tetap membentengi dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, untuk tugas pembelajaran hari ini yaitu 1. Tuliskanlah masalah-masalah apa saja yang kamu lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian identifikasi nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun materi pertemuan kita berikutnya, yaitu pertemuan yang ke-11 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang terdapat pada halaman 139 sampai 141. Ibu harap kalian semua sebelum kita membahas minggu depan sudah membacanya di rumah. Sampai di sini materi pembelajaran hari ini dan sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.